Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Angkatan 2019 akan mempresentasikan mata kuliah Kesmafed dan One Health dengan materi kesehatan lingkungan. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Kezia Juanda Limarta dengan NIM 19006 dan Nur Hasyat N NIM 19007. Baik, untuk yang pertama itu ada pengertian dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Jadi terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat. Hendrik L. Bloom pada tahun 1974 itu menggambarkan kaitan tersebut secara ringkas seperti skema di slide berikut ini. Keempat faktor ini yaitu keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya itu berpengaruh langsung kepada kesehatan dan juga saling berpengaruh satu sama lainnya. Status kesehatan akan tercapai secara optimal jika keempat faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai kondisi yang optimal juga. Jadi, jika salah satu faktor saja itu di bawah optimal, maka status kesehatan akan tergeser ke arah di bawah optimal. Jadi apa itu kesehatan lingkungan? Kesehatan lingkungan itu adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimal sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal. Dan untuk ruang lingkup kesehatan lingkungan itu mencakup perumahan, pembuangan kotoran manusia, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor atau air limbah, dan kandang hewan atau ternak. Selanjutnya perumahan. Jadi terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun suatu rumah. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, biologis maupun lingkungan sosial. Lalu yang kedua tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Jadi rumah dibangun berdasarkan kemampuan keuangan penghuninya. Lalu yang ketiga itu ada teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang keempat adalah kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut tata guna tanah. Selanjutnya ada syarat-syarat rumah yang sehat. Yang pertama itu bahan bangunan. Untuk lantai itu ubin atau semen baik, namun tidak cocok untuk kondisi ekonomi pedesaan. Sehingga lebih disarankan untuk menggunakan tanah biasa yang dipadatkan. Syarat yang penting itu tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak becek pada saat musim hujan. Untuk dinding rumah daerah tropis itu lebih baik terbuat dari papan. Hal ini karena meskipun ventilasi tidak cukup, lubang-lubang pada dinding itu dapat menjadi ventilasi dan menambah penerangan alami. Untuk atap, bahan genteng itu cukup umum dipakai di perkotaan maupun di pedesaan. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu, dapat menggunakan atap daun rumbia atau daun kelapa. Bahan yang tidak cocok itu seperti seng atau asbes karena dapat menimbulkan suhu panas di dalam rumah dan juga mahal. Dan untuk lainnya, kayu digunakan untuk tiang, bambu untuk kaso, dan reng itu umum digunakan di pedesaan. Dan bahan-bahan ini tahan lama. Namun perlu diperhatikan bahwa lubang-lubang bambu itu dapat menjadi sarang tikus. Terdapat beberapa fungsi dari ventilasi rumah. Yang pertama itu untuk menjaga aliran udara di dalam rumah tetap segar, sehingga keseimbangan oksigen yang diperlukan oleh penghuni rumah tetap terjaga. Lalu untuk fungsi yang kedua itu ada untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri, terutama bakteri patogen. Dan untuk fungsi lainnya itu menjaga agar ruangan rumah tetap dalam kelembapan yang optimum. Ada dua macam ventilasi, yaitu ventilasi alamiah dan ventilasi buatan. Untuk ventilasi alamiah itu aliran udara di dalam ruangan terjadi secara alamiah melalui jendela, pintu, lubang angin, dan lubang pada dinding. Untuk ventilasi buatan itu menggunakan alat-alat khusus untuk mengalirkan udara, seperti kipas angin dan mesin penghisap udara. Yang ketiga ada cahaya. Untuk rumah yang sehat itu memerlukan cahaya yang cukup. Dan terdapat dua macam cahaya, yaitu cahaya alamiah dan cahaya buatan. Untuk cahaya alamiah itu sinar matahari, dan kalau cahaya buatan itu dari lampu minyak tanah, listrik, api, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat itu luas bangunan. Luas lantai bangunan itu harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang optimum itu apabila dapat menyediakan 2,5 sampai 3 meter persegi untuk setiap orangnya.
Yang terakhir, fasilitas di dalam rumah. Jadi rumah yang sehat harus mempunyai penyediaan air bersih yang cukup, pembuangan tinja, pembuangan air limbah atau air bekas, pembuangan sampah, fasilitas dapur, dan ruang berkumpul keluarga. Untuk rumah pedesaan itu lebih cocok jika adanya serambi. Fasilitas yang perlu diadakan tersendiri untuk rumah pedesaan yaitu gudang dan kandang ternak. Subtopik selanjutnya yang dibahas yaitu penyediaan air bersih. Jadi terdapat syarat fisik, syarat bakteriologis, dan syarat kimia dari air minum yang sehat. Untuk syarat fisiknya yaitu bening, tidak berasa, tidak berbau, dan suhu airnya itu di bawah suhu udara di luarnya. Untuk syarat bakteriologis, dalam 100 ml air itu terdapat kurang dari 4 bakteri E. coli. Kalau untuk syarat kimianya itu dapat dilihat di tabel sebelahnya. Untuk bahan atau zat kimianya dan kadar yang diizinkan dalam miligram per liternya. Terdapat beberapa sumber air minum. Untuk yang pertama itu air hujan, namun air hujan ini tidak mengandung kalsium sehingga perlu ditambahkan kalsium untuk menjadi air minum yang sehat. Lalu untuk yang kedua ada air yang bersumber dari sungai dan danau. Namun umumnya itu sudah terkontaminasi berbagai macam kotoran sehingga perlu diolah terlebih dahulu. Selanjutnya ada air yang bersumber dari mata air. Jika belum tercemari maka dapat langsung dijadikan air minum. Yang keempat ada air sumur dangkal. Dalam lapisannya air ini dari permukaan tanah yang berkisar 5-15 meter, namun biasanya air ini sudah terkontaminasi kotoran dari permukaan tanah, sehingga perlu direbus terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada air sumur dalam. Dalamnya permukaan tanah biasanya di atas 15 meter. Dan sebagian besar air sumur dalam ini sudah cukup sehat untuk dijadikan air minum langsung. Terdapat beberapa cara pengolahan air minum secara sederhana. Untuk pengolahan secara alamiah, itu dilakukan dengan penyimpanan air bermacam-macam sumber dan dibiarkan beberapa jam, lalu akan terjadi koagulasi dan akan terbentuk endapan. Air akan menjadi jernih karena partikel-partikel yang ada di dalam air akan ikut mengendap. Lalu untuk yang kedua itu ada pengolahan air dengan cara menyaring, dan metode sederhananya itu dilakukan dengan kerikil, ijuk, dan pasir. Ketiga ada dengan menambahkan zat kimia. Zat kimia yang dapat ditambahkan itu terdapat 2 macam. Yang pertama zat kimia koagulasi, misalnya tawas. Lalu yang kedua itu zat kimia menyuci hamakan, misalnya klor. Selanjutnya ada dengan mengalirkan udara. Tujuan utamanya itu untuk menghilangkan rasa dan bau yang tidak enak, menghilangkan gas-gas yang tidak diperlukan, dan juga menaikkan pH air. Untuk yang terakhir, pengolahan dapat dilakukan dengan memanaskan sampai mendidih. Yang dimaksud dengan kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh ini tuh berbentuk feses, air seni, dan karbon dioksida sebagai hasil dari proses pernafasan. Tempat pembuangan kotoran manusia itu biasanya berbentuk tinja dan urin, pada umumnya disebut dengan jamban. Terus dengan bertambahnya penduduk yang tidak sebanding dengan area pemukiman, jadi hal ini merupakan masalah pembuangan kotoran manusia meningkat. Teknologi pembuangan kotoran manusia untuk daerah pedesaan itu sudah tentu berbeda dengan teknologi zaman di daerah perkotaan. Maka dari itu ada persyaratan untuk pembuatan jamban sehat. Pertama itu ada jamban cemplung, kakus atau pit latrine. Itu merupakan jamban cemplung ini sering kita jumpai di daerah pedesaan di Jawa yang bentuknya kurang sempurna dan misalnya tanpa rumah jamban dan tanpa tutup, sehingga serangga itu mudah masuk dan bau tidak bisa dihindari. Dan di samping itu karena tidak ada rumah jamban, bila musim hujan tiba itu maka jamban itu akan dipenuhi air. Terus hal lain yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa kakus cemplung itu tidak boleh terlalu dalam, sebab dapat mengotori air tanah, dan di bawahnya dalamnya itu ada pit latrine berkisar antara 1,5 sampai 3 meter. Terus sesuai dengan daerah pedesaan itu maka rumah kakus tersebut itu dapat dibuat dari bambu dan dinding bambu atau daun kelapa. Atau atap daun kelapa atau anyaman alang-alang. Nah, jarak dari sumber air minum itu sekurang-kurangnya 15 meter. Terus yang kedua ada jamban cemplung berventilasi.
atau Ventilation Improved Pit Latrine atau VIP Latrine. Nah, jamban ini hampir sama dengan jamban cemplung, bedanya lebih lengkap yakni menggunakan ventilasi pipa, dan untuk daerah pedesaan itu pipa ventilasi ini dapat dibuat dari bambu. Dan yang ketiga ada jamban empang atau fish pond latrine. Nah, jamban ini itu dibangun di atas empang ikan. Dalam sistem jamban empang ini itu terjadi daur ulang atau recycling, yakni tinja ini dapat langsung dimakan ikan, dan ikan ini dimakan orang, dan selanjutnya orang mengeluarkan tinja yang dimakan ikan, terus demikian seterusnya. Jamban empang ini itu mempunyai fungsi yakni di samping mencegah cemarnya lingkungan oleh tinja, juga dapat menambah protein bagi masyarakat, yaitu menghasilkan ikan. Terus yang keempat ada jamban pupuk atau the compost privy. Pada prinsipnya itu jamban ini seperti kakus cemplung, hanya lebih dangkal galiannya. Di samping itu jamban ini juga dijaga untuk membuang kotoran binatang, sampah, dan daun-daunan. Dan yang terakhir ada septic tank. Latrines jenis septic tank ini merupakan cara yang paling memenuhi syarat kesehatan. Karena itu cara pembuangan tinja semacam ini tuh yang sangat dianjurkan. Dan septic tank ini tuh terdiri atas tangki sedimentasi yang kedap air, tempat tinja dan air buangan ditampung dan mengalami dekomposisi. Dalam tangki ini tuh tinja akan berada dalam beberapa tahun, dan selama waktu tersebut itu tinja akan mengalami dua proses, yaitu proses kimiawi dan proses biologis. Nah, pada proses kimiawi itu akibat penghancuran tinja akan direduksi, dan sebagian besar 60% sampai 70% itu zat-zat padat yang akan mengendap itu dalam tangki sebagai sludge. Zat-zat yang tidak dapat hancur itu bersama dengan lemak dan busa itu akan mengapung dan membentuk lapisan yang menutup permukaan air di dalam tangki tersebut. Dan lapisan ini disebut scum, yang berfungsi mempertahankan suasana anaerob dari cairan di bawahnya, yang memungkinkan bakteri anaerob dan bakteri fakultatif anaerob ini dapat tumbuh subur yang akan berfungsi pada proses berikutnya. Sedangkan proses biologis itu selama proses ini terjadi dekomposisi melalui aktivitas bakteri anaerob dan bakteri fakultatif anaerob yang memakan zat-zat organik dalam sludge dan scum. Hasilnya ini berbentuk gas dan zat cair lainnya, dan juga pengurangan volume sludge. Nah, sehingga memungkinkan septic tank ini tidak cepat penuh. Selanjutnya cairan effluent sudah tidak mengandung bagian-bagian lagi. Oke, selanjutnya ada sumber sampah. Nah, yang pertama itu ada sampah yang berasal dari pemukiman atau domestic wastes. Sampah ini terdiri atas bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang setelah dipakai dan kemudian dibuang, seperti sisa-sisa makanan, baik yang sudah dimakan atau belum, bekas pembungkus baik kertas, terus plastik, daun, dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau taman. Dan yang kedua ada sampah yang berasal dari tempat umum. Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan lain-lain. Nah, sampah ini berupa kertas, plastik, botol, daun, dan lain-lain. Sampah yang ketiga ada sampah yang berasal dari perkantoran. Nah, sampah ini berasal dari perkantoran, baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan, dan lain-lain. Dan sampah ini itu berupa kertas, plastik, karbon, klip, dan sebagainya. Dan umumnya ini sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar atau rubbish. Dan yang keempat ada sampah yang berasal dari jalan raya. Nah, sampah ini berasal dari pembersihan jalan yang umumnya terdiri atas kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batuan-batuan, pasir, sobekan, ban, onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik. Dan yang kelima ada sampah yang berasal dari industri. Nah, kelompok sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri. Nah, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi ini, misalnya sampah-sampah yang pengepakan barang, logam, plastik, kayu, potongan tekstil, dan kaleng. Terus yang keenam ada sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. Itu sampah yang berasal dari perkebunan, contohnya jerami, sisa-sisa sayur mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu, dan sebagainya. Terus yang ketujuh ada sampah yang berasal dari pertambangan. Nah, sampah ini berasal dari daerah pertambangan dan sejenisnya, tergantung kepada jenis usaha pertambangan itu sendiri. Misalnya batu-batuan, tanah, cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran, atau arang.
Terus yang terakhir ada sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Sampah ini berasal dari peternakan dan perikanan itu berupa kotor-kotoran ternak, sisa makanan, bangkai binatang, dan sebagainya. Oke, kalau kita membicarakan masalah sampah itu ada 3 jenis sampah, yakni sampah padat, sampah cair, dan sampah dalam bentuk gas atau film or smoke. Terus sampah cair yang berupa antara lain itu air limbah. Terus sampah dalam bentuk gas itu yang menimbulkan polusi udara seperti asap kendaraan dan asap pabrik. Terus sampah padat itu dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan zat kimia. Nah, berdasarkan zat kimia ini itu dibagi menjadi 2, yaitu sampah anorganik dan organik. Nah, sampah anorganik ini itu merupakan sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya logam, besi, pecahan gelas, plastik, dan sebagainya. Terus sampah organik itu merupakan sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya sisa-sisa makanan, daun-daunan, dan buah-buahan. Terus yang kedua ada berdasarkan dapat dan tidaknya dibakar. Nah, hal ini juga terbagi menjadi 2, yaitu sampah yang mudah terbakar dan sampah yang tidak dapat terbakar. Nah, sampah yang mudah terbakar ini misalnya kertas, karet, kayu, plastik, kain bekas. Terus sampah yang tidak dapat dibakar itu misalnya kaleng-kaleng bekas, besi atau logam bekas, pecahan gelas, dan kaca. Terus yang ketiga ada berdasarkan karakteristik sampah. Nah, yang pertama itu ada garbage. Nah, garbage ini itu merupakan sampah hasil pengolahan atau pembuatan makanan yang umumnya mudah membusuk dan berasal dari rumah tangga, restoran, dan hotel. Terus yang kedua ada rubbish, merupakan sampah yang berasal dari perkantoran, perdagangan baik yang mudah terbakar seperti kertas, karton, plastik, dan sebagainya. Terus maupun yang tidak mudah dibakar itu seperti kaleng bekas, klip, pecahan kaca, dan gelas. Terus yang ketiga ada ashes atau debu, merupakan sisa pembakaran dari bahan-bahan yang mudah terbakar termasuk abu rokok. Terus yang keempat ada sampah jalanan atau street sweeping, yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan yang terdiri atas campuran bermacam-macam sampah, daun-daunan, kertas, plastik, pecahan kaca, besi, dan debu. Yang kelima ada sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari industri atau pabrik-pabrik. Terus yang keenam ada bangkai binatang atau dead animal, yaitu bangkai binatang yang mati karena alam, ditabrak kendaraan atau dibuang oleh orang. Terus yang ketujuh ada bangkai kendaraan atau abandoned vehicle, yaitu bangkai mobil, sepeda motor, dan sebagainya. Terus yang terakhir ada sampah pembangunan atau construction waste, yaitu sampah dari proses pembangunan gedung rumah dan sebagainya yang berupa puing-puing, kayu, besi, beton, dan bambu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara-cara pengolahan sampah. Nah, yang pertama itu pengumpulan dan pengangkutan sampah. Nah, di mana pengumpulan sampah ini adalah tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Nah, oleh sebab itu, mereka ini harus membangun dan mengadakan tempat khusus untuk mengumpulkan sampah. Selanjutnya dari masing-masing tempat pengumpulan tersebut, sampah harus diangkut ke tempat penampungan sementara atau TPS sampah dan selanjutnya ke tempat penampungan akhir atau TPA. Mekanisme ini sistem atau cara pengangkutan sampah untuk daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat penghasil sampah khususnya dalam hal pendanaan. Namun, untuk daerah pedesaan itu pada umumnya sampah dapat dikelola oleh masing-masing keluarga tanpa memerlukan TPS maupun TPA. Sampah rumah tangga daerah pedesaan itu umumnya didaur ulang menjadi pupuk. Yang kedua ada pemusnahan dan pengolahan sampah. Nah, pemusnahan atau pengolahan sampah ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Ada 3 cara. Itu yang pertama ditanam. Nah, dengan cara ditanam ini itu pemusnahan sampah dengan membuat lubang di tanah, kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah. Terus yang kedua dengan cara dibakar, yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar dalam tungku pembakaran atau incinerator. Terus yang ketiga dijadikan pupuk atau composting. Nah,
Metode ini itu pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, khususnya untuk sampah organik daun-daunan, sisa makanan, dan sampah lain yang dapat membusuk. Nah, di daerah pedesaan ini, hal ini sudah bisa dilakukan, sedangkan di daerah perkotaan itu hal ini perlu dibudidayakan. Setiap rumah tangga seyogyanya dibiasakan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Dan kemudian sampah organik diolah menjadi pupuk tanaman yang dapat dijual atau dipakai sendiri di lain pihak. Sampah anorganik dibuang dan akan dipungut oleh para pemulung. Dengan demikian masalah sampah akan berkurang. Oke, selanjutnya air limbah dan pengelolaannya. Nah, air limbah atau air buangan ini merupakan sisa air yang dibuang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat lainnya. Pada umumnya, air limbah ini mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Nah, batusan lain mengatakan bahwa limbah merupakan kombinasi dari cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri bersama-sama dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan yang mungkin ada. Nah, air limbah ini berasal dari berbagai sumber yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada air buangan yang bersumber dari rumah tangga. Nah, merupakan air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Pada umumnya air limbah ini terdiri atas tinja dan air seni, air bekas cucian dapur, dan kamar mandi, dan umumnya terdiri dari bahan-bahan organik. Terus yang kedua ada air buangan industri. Nah, air buangan industri ini berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi. Zat-zat yang terkandung di dalamnya itu sangat bervariasi sesuai dengan bahan baku yang dipakai oleh masing-masing industri. Antara lain nitrogen, sulfida, amoniak, lemak, garam-garam, zat pewarna, mineral, logam berat, zat pelarut. Oleh sebab itu, pengolahan jenis air limbah ini agar tidak menimbulkan polusi lingkungan menjadi rumit. Yang terakhir ada air buangan kota praja. Nah, air buangan kota praja ini merupakan air buangan yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah. Pada umumnya, zat-zat yang terkandung dalam jenis air limbah ini sama dengan air limbah rumah tangga. Selanjutnya ada beberapa secara sederhana pengolahan air buangan. Yang pertama itu pengenceran dilution. Nah, air limbah ini diencerkan sampai mencapai konsentrasi yang cukup rendah, kemudian baru dibuang ke badan-badan air. Akan tetapi dengan makin bertambahnya penduduk, yang berarti makin meningkatnya kegiatan manusia, maka jumlah air limbah yang harus dibuang itu terlalu banyak dan diperlukan air pengenceran terlalu banyak pula. Maka cara ini tidak dapat dipertahankan lagi. Di samping itu, cara ini menimbulkan kerugian lain, diantaranya bahaya kontaminasi terhadap badan-badan air masih tetap ada, terus pengendapan yang akhirnya menimbulkan pendangkalan terhadap badan-badan air seperti selokan, sungai, danau, dan lain-lain. Selanjutnya, pendangkalan itu dapat menimbulkan banjir. Terus yang kedua ada kolam oksidasi. Nah, pada prinsipnya cara pengolahan ini itu adalah memanfaatkan sinar matahari, gangga atau algae, bakteri, dan oksigen dalam proses pembersihan alamiah. Air limbah ini dialirkan ke dalam kolam besar berbentuk segi 4 dengan kedalaman antara 1-2 meter. Dinding dan dasar kolam itu tidak perlu diberi lapisan apapun. Lokasi kolam harus jauh dari daerah pemukiman dan di daerah yang terbuka sehingga memungkinkan sirkulasi angin dengan baik. Terus yang ketiga ada irigasi. Nah, air limbah dialirkan ke dalam parit-parit terbuka yang digali dan air akan merembes masuk ke dalam tanah melalui dasar dan dinding parit-parit tersebut. Nah, dalam keadaan tertentu, air buangan dapat digunakan untuk pengairan ladang pertanian atau perkebunan dan sekaligus berfungsi untuk pemupukan. Hal ini terutama dapat dilakukan untuk air limbah dari rumah tangga, perusahaan susu sapi, rumah pemotongan hewan, dan lain-lainnya di mana kandungan zat organik dan protein cukup tinggi dan diperlukan oleh tanaman. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.